Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya. Dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismon. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget jalan yang sudah on the track begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simple kok. Simple. Biar Bang Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simple. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat akan. Terima kasih. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu.
sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Setelah lepas dari busurnya Pak Jokowi, genderang perang telah ditabuh demi bangsa dan negara. Orang-orang yang ditengerai dan telah terbukti berbahaya bagi bangsa dan negara, tidak usah tanggung-tanggung Pak Jokowi. Bukan sedang memprovokasi, tapi kenyataan. Orang yang punya masalah banyak dengan kepolisian dan sampai hari ini masih belum selesai, banyak kasusnya masih menggantung, berani-beraninya menyerukan kepada para purnawirawan jenderal untuk menuntut agar tangkap dan adili Jokowi. Menurut saya tanggung Pak Jokowi, sekalian penjarakan Rizik Syihab. Kembalikan Rizik Syihab ke tahanan. Ada yang lebih mudah, lebih simpel ketimbang harus melaporkan Rizik Syihab mulai dari nol lagi Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi pasti tahu. Sebagai mantan presiden 2 periode, memiliki Kapolri yang hari ini masih menjabat, saya kira bukan hal yang sulit bagi Pak Jokowi untuk kembali menjebloskan Rizik Syihab ini ke penjara. Kasus yang sudah diketahui publik, statusnya Rizik Syihab sebagai tersangka, dan sudah diperintahkan oleh pengadilan agar diteruskan, yakni kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Tanggung Pak Jokowi, genderang perang telah ditabuh. Kembalikan Rizik Syihab ke penjara biar tidak memprovokasi bangsa Indonesia terus-terusan. Biar tidak menjadi api dalam sekam. Biar tidak menjadi benalu di negara ini. Demi keselamatan bangsa dan negara. Rakyat pasti akan mendukung sepenuhnya ketika Pak Jokowi mendorong agar Polda Metro Jaya kembali meneruskan kasus cat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein yang statusnya sudah menjadi tersangka. 2 tahun sejak pengadilan mengetuk palu agar kasus ini dilanjutkan sampai detik ini. Belum ada kabarnya Polda Metro Jaya akan membuka meneruskan kasus ini kembali. Untuk itu, atas nama rakyat Indonesia, atas nama keadilan, atas cintanya kepada para tokoh bangsa, kepada pemimpin bangsa dan kepada Merah Putih, orang-orang yang menjadi toksik yang mengganggu ketenangan keutuhan berbangsa dalam negara, sudah sewajarnya untuk dihukum seberat-beratnya agar ada efek jerah, agar menghentikan provokasi-provokasi yang merusak bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah melaporkan beberapa nama terkait fitnah, pencemaran nama baik terkait ijazahnya Pak Jokowi. Sebagai sebuah simbol kemarahan dan kehabisan kesabaran. Sekalian, orang-orang yang selama ini sangat memusuhi Pak Jokowi, ketika memang ada celah, hajar sekalian Pak Jokowi. Ya sekali lagi bukan sedang memprovokasi, tapi demi cinta kita terhadap tokoh-tokoh bangsa termasuk panjenengan yang telah 2 periode memimpin bangsa ini. Penjarakan di orang-orang toksik-toksik ini yang memprovokasi massa, apalagi terang-terangan menyebut Pak Jokowi untuk ditangkap dan dipenjarakan. Serukan kembali kepada Polda Metro Jaya
melalui Kapolri, tangkap Rizik Syihab, jebloskan lagi ke penjara. Seyakin-yakinnya Pak Jokowi, bangsa Indonesia mayoritas akan mendukung Pak Jokowi untuk memenjarakan orang-orang yang berniat jahat dengan bangsa ini, yang berniat ingin khilafah, berniat ingin NKRI bersyariah, yang sudah mendeklarasikan akan mendukung ISIS. Ini musuh bangsa dan negara, musuh Pancasila, musuh Undang-Undang Dasar 45. Jebloskan lagi ke penjara biar pengikutnya tidak terus-terusan mengikuti provokasinya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Pak Jokowi saya kira juga pasti tahu dan sangat mudah diketahui kasus mana saja yang menyangkut terkait Rizik Syihab dilaporkan polisi atas beberapa macam kasusnya. Di Bali ada, di Jakarta banyak. Dan yang sudah terang-terangan tadi kasus Satmasum sampai hari ini mandek belum dilanjutkan kembali. Padahal perintah pengadilan agar kasus ini diteruskan dan dibawa kembali.